Saya ingin bertanya berkaitan dengan skema tapera. Ini agak lumayan reaktif masyarakat karena ada rencana bahwa skema tapera ini akan memotong sebagian pendapatan masyarakat. Ini kan seakan-akan bisa dikatakan bahwa masyarakat ini diminta untuk memilih begitu. Apakah harus mengutamakan sandang atau papan begitu? Karena kan kalau pendapatan dipotong berarti yang primer-primer ini juga harus dikebelakangkan terlebih dahulu begitu. Tanggapan Anda seperti apa berkaitan dengan situasi ini? Situasi dan siniasi. Oke, begini. Problemnya itu sudah ada. Ya. Problem kita berupa 10 juta orang yang belum memiliki rumah sesuai dengan sosialisasi. Yang kedua, problem kedua adalah dananya ini belum ada. Yang ketiga, memang orang ini harus punya rumah. Sehingga apa? Memang dibutuhkan anggaran. Nah, ketika terkait dengan iuran tapera, ya, pemotongan iuran tapera, ini harus dicari dulu kenapa mereka belum bisa bayar atau belum bisa memiliki rumah. Yang kedua, siapakah mereka yang belum memiliki rumah? Yang ketiga adalah pola yang seperti apa yang cocok sama mereka. Artinya apa? Ya kita perlu bicarakan, perlu desain dahulu, perlu juga apa ya? Ada simulasinya sehingga pada akhirnya kita bisa tahu simulasi cara yang tepat. Kemudian simulasi kepada orang yang tepat, juga waktu yang tepat. Nah, memang tidak ada yang sempurna, tetapi kalau kondisinya masih seperti sekarang, ada tekanan pendapatan, tekanan daya beli, kemudian juga masih banyak kawan-kawan ini boro-boro untuk spend, masih kendala, dihajar lagi dengan judi online, juga dengan pinjol yang seperti itu. Ini kan suka nggak suka bukan sesuatu yang tidak ada korelasi. Ini mesti harus diupayakan dengan cara yang bijak. Memang pemerintah terus ya, mereka yang punya alatnya, punya kemampuannya, juga punya SDM-nya. Satu sisi bahwa yang dilakukan pemerintah kemarin itu memang untuk memberi obat, memberi terapi terhadap masalah itu. Sekali lagi ya, kita nggak menegasikan bahwa itu memang harus ada upaya pemerintah untuk menyiapkan dana itu, dan itu pasti dana masyarakat. Kalau kami mempunyai proposal kepada pemerintah, sebenarnya saat ini ada beberapa dana yang sudah dihimpun dari masyarakat dan jumlahnya juga relatif fantastis, ya, yaitu adanya dana pensiun, kemudian ada dana BPJS, adanya dana asuransi, kemudian adanya dana BPKH. Itu bisa menjadi alternatif saat ini sebagai dana pendamping, gitu. Apa artinya? Memang tidak dalam posisi untuk menjadi placement langsung atau direct lending gitu, enggak, tapi ditempatkan di perbankan sebagai dana pendamping, dan kuncinya adalah adanya ketentuan. Apa itu? Mereka maksimal yang didapat kontraprestasinya adalah 3%. Sehingga apa? Ketika itu ditempatkan di bank dengan 3%, taruhlah banknya mengambil margin 3-4, itu baru 6-7%. Itu masih memberikan akomodasi yang cukup bagi para teman-teman ini yang belum memiliki rumah untuk bisa mengakses pembiayaan. Kenapa? Untuk KPR itu kan kuncinya hanya 2, kondisi ekonomi sama suku bunga. Kondisi ekonomi terkait dengan daya beli, kan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita duduk bersama, dan kami pun juga sangat terbuka untuk diajak bicara. Karena apa?
karena ini adalah masalah kita bersama. Berkaitan dengan Tapera ini. Iya. Ya, maksud saya tadi adalah bukan sandang Pak pangan, berarti yang memang menjadi salah satu tantangan berkaitan dengan daya beli masyarakat. Betul, begitu. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan daya beli masyarakat, yang tadi juga sudah Pak Joko jelaskan, ada satu lagi nih Pak tantangan. Selain judi online, pinjol, bahan-bahan pokok yang cukup mahal, ada satu lagi yaitu di mana rupiah trennya saat ini sedang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah ini juga sesuatu yang harus diperhatikan untuk industri properti? Yes. Kalau kaitan direct kepada industri properti, sebenarnya hanya ketika atas dolar itu memberi tekanan untuk kenaikan BBM. Karena ini terkait biaya logistik kan, gitu. Kaitan kedua kepada industri properti ini adalah ketika suku bunga naik. Karena untuk adanya tekanan capital outflow. Nah, kita melihatnya agak sederhana untuk konteks sekarang nih ya. Satu, dengan program PPNDTP ini kan kita dikunci untuk tidak bisa menaikkan. Nah, pada posisi ini kita relatifly menahan diri dengan mengurangi, menjadi efisien yang pertama. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya yang kurang diperlukan. Yang ketiga adalah pastinya juga kita mengurangi labanya mungkin ya, seperti itu. Yang kita lakukan yang kedua adalah bahwa atas kondisi PPNDTP ini kita tidak boleh menaikkan, otomatis kita concern ke sana. Toh pada akhirnya ketika industri ini jalan, maka ekonomi juga akan hitting, akan panas. 185 industri ini juga menimbulkan multiplier yang bagus tadi, daya beli juga, serapan tenaga kerja, berarti banyak uang beredar, maka itu juga akan memberikan feedback terhadap industri itu sendiri. Oke, baik. Bicara berkaitan dengan tadi jawaban Pak Joko adalah kaitannya dengan suku bunga begitu. Kalau saya sempat berbincang dari pengusaha sektor lain, memang juga banyak begitu pengusaha yang menunggu-nunggu di mana akhirnya era suku bunga tinggi ini berakhir. Di mana kalau dari Amerika Serikat sendiri disebut-sebut tahun ini akan terjadi pemangkasan yang pertama. Apakah ini juga yang ditunggu-tunggu dari industri properti dan apakah dampaknya untuk industri properti nasional di Indonesia sendiri ini juga akan langsung berpengaruh secara positif apabila suku bunga era tinggi ini berakhir di tahun 2024, Pak Joko? Ya. Itu sangat pasti akan inland. Kita tahu bahwa dua faktor utama untuk KPR ini adalah satu, suku bunga, yang kedua daya beli ataupun pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi bagus, pasti juga suku bunga turun, kemudian juga daya belinya juga naik. Ketika tadi dengan pertanyaan itu bahwa akan ada penurunan, maka itu sesuatu yang positif. Itu sesuatu yang sangat diharapkan dan insya Allah pasti juga akan menggerakkan sektor properti ini lebih positif lagi. Akses teman-teman yang belum memiliki rumah juga akan semakin lebar lagi. Kemudian maka ini juga akan menggerakkan banyak sektor ataupun banyak industri yang menjadi backbone industri perumahan. Menjadi turunan dari industri properti itu sendiri. Baik, kalau dari Real Estate Indonesia sendiri, Pak, kan ini kan sudah lama ya bekerja sama dengan pemerintah begitu. Dari Pak Joko juga sering pastinya bertemu dengan pemerintah dan juga bekerja sama. Tapi kalau dari REI sendiri, Pak, untuk ikut berkontribusi bagi Indonesia yang lebih hijau, kira-kira apa yang sudah dilakukan selama ini, Pak? Ya, oke. Pasti kita patron kita pemerintah dalam saat ini kita dengan Kementerian Perumahan Rakyat, kita sedang juga dengan apa yang menjadi profil Kementerian PUPR karena menterinya dikenal gigih, dikenal sederhana, dan dikenal lucu. Bu Andi harus diundang nih. Cocok kayaknya sama Pak Joko. Iya, sangat cocok kita menjadi mentor kita. Kami 3 hal pokok yang kita lakukan terhadap energi hijau tadi ya.
lingkungan hijau, kami punya program 1 juta pohon. Jadi setiap realisasi itu maka akan ditanam 2 pohon, satu di depan rumah, yang satunya di fasum ataupun fasos. Ini adalah cara kita menyayangi anak cucu kita. Pohon-pohon itu akan memproduksi oksigen yang bersih dan itu akan berkelanjutan. Yang kedua, menjadi estetika, menjadi mata kita enak. Kemudian program yang kedua kita adalah akan melakukan pengelolaan sampah itu secara mandiri. Kita akan dorong developer itu untuk punya kelolaan sampah secara mandiri. Bahasa kami adalah kalau belum bisa membantu, setidaknya kita mengurangi beban. Toh saat ini kita developer ini juga mengelola sendiri dengan cara membayar. Nah, membayar itu yang akan kita gunakan untuk bagaimana pengelolaan sampah itu bisa berhenti di perumahan itu. Itu 2 hal yang kita kerjakan. Semoga nanti ke depan bisa lebih banyak lagi yang bisa kita dorong. Oke, kontribusi Ray terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Terima kasih Pak Joko sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat terus Pak Joko dan juga sukses terhadap program Propertinomic. Terima kasih sudah hadir di Buana City Building. Ini adalah saya melihatnya keberpihakan CNBC terhadap industri properti, juga bahasanya Pak Ciputra adalah keberpihakan kepada pengusaha pribumi. Thank you. Asosiasi pengembang terbesar di Indonesia, Real Estate Indonesia, telah memilih Djoko Suranto sebagai Ketua Umum DPP REI untuk periode 2023 hingga 2027. Sebelum menjadi Ketua Umum DPP REI, Djoko Suranto merupakan Ketua DPD REI Jawa Barat selama 2 periode. Memiliki latar belakang sebagai pengusaha, Djoko Suranto merupakan CEO dari Buana City Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti, hotel, dan keuangan. Melalui Buana City Group ini, Djoko Suranto telah sukses mengembangkan puluhan proyek perumahan di berbagai kota di Jawa Barat, antara lain di Kota Bandung, Cimahi, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Subang, Karawang, dan Purwakarta yang menyasar target masyarakat kalangan sederhana atau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR maupun komersial. Perusahaan yang telah ia rintis sejak 2008 tersebut kini berkembang menjadi 17 anak usaha. Djoko Suranto dikenal sebagai Crazy Rich Grobogan. Gelar ini disematkan oleh masyarakat usai viral di media sosial karena jasanya membangun jalan beton dengan dana pribadi senilai 2,8 miliar rupiah sepanjang 1,8 kilometer di 3 desa. Tim Liputan CNBC Indonesia.